Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdurrahman. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bab 5 buku perilaku organisasi. Di sini bab 5 sendiri mengulas tentang kepribadian dan nilai. Langsung saja kita akan masuk ke materi. Kepribadian. Sebelumnya kita harus tahu apa itu sih kepribadian. Kepribadian sendiri adalah sifat bawaan setiap seseorang. Sifat bawaan tersebut diperoleh sejak lahir. Menurut Gordon Allport, kita harus menganggap kepribadian sebagai jumlah total dari cara-cara seseorang, individu, beraksi atas dan berinteraksi dengan orang lain. Di sini Gordon Allport menganggap bahwa setiap orang dalam melakukan aktivitas atau berinteraksi dengan orang lain itu sesuai dengan kepribadiannya. Lanjut, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Selanjutnya ada mengukur kepribadian. Di sini manajer perlu mengetahui pentingnya bagaimana mengukur kepribadian. Di situ manajer perlu mengetahui pentingnya bagaimana mengukur kepribadian, karena bahwa riset telah menunjukkan kegunaan uji kepribadian dalam keputusan perekrutan. Di sini manajer melakukan uji kepribadian. Uji kepribadian tersebut digunakan untuk melakukan keputusan perekrutan dan membantu manajer memprediksi siapa yang terbaik untuk sebuah pekerjaan. Di sini kepribadian digunakan untuk seleksi di mana seseorang ditempatkan dan apakah seseorang tersebut diterima dalam pekerjaan. Lanjut, indikator tipe Myers-Briggs. Indikator tipe Myers-Briggs adalah tes kepribadian 100 pertanyaan yang menanyakan orang-orang apa yang biasa mereka rasakan atau lakukan di berbagai situasi. Ini ada tes kepribadian untuk menentukan kepribadian seseorang dengan memberikan 100 pertanyaan. Indikator-indikator tersebut ada yang pertama, extrovert vs introvert. Di sini orang-orang introvert cenderung ramah, pandai bersosialisasi dan percaya diri. Sedangkan kebalikannya, introvert orang yang tenang dan pemalu. Di sini introvert biasanya lebih aktif atau lebih menunjukkan bahwa dirinya ada, sedangkan introvert orang yang suka menutup diri dan jarang terbuka dengan orang lain. Yang kedua ada perasa versus intusif, yaitu perasa praktis dalam memilih rutin dan urutan serta fokus pada detail. Sedangkan tipe intusif bergantung pada proses dan tidak sadar dan melihat pada gambaran besar. Ini yang tipe perasa memiliki kehati-hatian karena mereka fokus pada detail. Sedangkan intusif bergantung pada gambaran besar, seperti gambaran besar. Nah, selanjutnya nomor 3 ada memikirkan versus merasakan. Memikirkan itu biasanya menggunakan nalar dan logika, sedangkan tipe merasakan berpegangan pada nilai dan emosi mereka. Cara mudahnya memikirkan itu menggunakan otak, sedangkan merasakan menggunakan hati. Yang selanjutnya ada menilai versus menerima. Tipe menilai mengingat kendali dan memilih urutan dan struktur. Sedangkan tipe menerima mereka lebih fleksibel dan spontan. Di sini ada 4 tipe Myers-Briggs untuk menentukan kepribadian seseorang. Lanjut, model kepribadian 5 besar, yaitu sebuah penilaian kepribadian yang mencakup 5 dimensi sadar,
yang terdiri atas 1. Ekstraversi, 2. Keramahan, 3. Kehati-hatian, 4. Stabilitas emosional, 5. Keterbukaan pada pengalaman. Definisi-definisi tersebut akan saya jelaskan dalam video dalam materi selanjutnya. Yang pertama adalah ekstraversi, yaitu sebuah dimensi kepribadian yang menjelaskan seseorang yang mampu bersosialisasi, ekspresif, dan percaya diri. Ekstraversi itu teorinya dari ekstrovert. Yang kedua, keramahan. Keramahan yaitu sebuah dimensi kepribadian yang menjelaskan seseorang baik kooperatif dan mempercayai. Yang selanjutnya ada kehati-hatian. Kehati-hatian yaitu sebuah dimensi kepribadian yang menjelaskan seseorang yang bertanggung jawab, persisten, dapat diandalkan, dan teratur. Biasanya orang yang memiliki tipe kehati-hatian itu sangat teliti. Selanjutnya ada stabilitas emosional. Stabilitas emosional yaitu sebuah dimensi kepribadian yang mengkarakterisasi seseorang tenang, percaya diri, aman versus gugup, depresi, dan tidak aman. Yang tipe positifnya ada tenang dan tenang, percaya diri, dan aman. Untuk tipe negatifnya ada gugup, depresi, dan tidak aman. Selanjutnya ada keterbukaan pada pengalaman, yaitu sebuah dimensi kepribadian yang mengkarakterisasi seseorang dari sisi imajinasi, sensitivitas, dan rasa ingin tahu. Lanjut. Yang selanjutnya ada dark trait. Dark trait yaitu sebuah kebalikan dari 5 dimensi dasar model kepribadian. Dark trait ada tiga golongan. Yang pertama ada Machiavellianisme, yaitu sebuah proses di mana seseorang yang memanipulasi perolehan semacam penghargaan yang lebih daripada yang seharusnya dia peroleh. Jika tanpa melakukan manipulasi, sedangkan orang lain mendapatkan penghargaan lebih sedikit. Machiavellianisme itu sebuah sifat seseorang yang memanipulasi bahwa mereka memiliki penghargaan yang lebih. Sebenarnya mereka memiliki penghargaan yang kurang dari itu. Lalu mereka juga memanipulasi rekan kerjanya yang mereka memanipulasi rekan kerjanya itu lebih sedikit penghargaannya daripada dirinya. Yang selanjutnya ada narsisme, yaitu kecenderungan untuk sombong, memiliki rasa berlebihan akan pentingnya diri, membutuhkan kekaguman yang berlebihan, dan memiliki rasa kelayakan. Di sini narsisme bisa didefinisikan dengan jumawa ataupun sombong. Yang selanjutnya ada psikopat, yaitu kecenderungan sedikitnya kepedulian atas orang lain dan kurangnya rasa bersalah atau menyesal atas tindakannya yang menyebabkan bahaya. Psikopat dalam dark trait yaitu orang yang tidak memiliki rasa bersalah sama sekali. Lanjut. Yang selanjutnya ada pendekatan penghindaran. Baru-baru ini kerangka kerja pendekatan penghindaran telah menggunakan karakteristik kepribadian sebagai motivasi. Metode pendekatan penghindaran telah digunakan untuk menentukan karakteristik kepribadian. Motivasi pendekatan penghindaran mewakili di mana kita beraksi pada rangsangan. Motivasi pendekatan sendiri adalah ketertarikan kita pada rangsangan positif. Sebaliknya, motivasi penghindaran adalah ketertarikan kita pada rangsangan negatif. Lanjut. Yang selanjutnya ada sifat kepribadian lainnya yang relevan dengan perilaku organisasi. Yang pertama ada evaluasi inti diri,
yaitu evaluasi bahwa apa yang dia kerjakan selalu dievaluasi, apakah salah, apakah benar. Maksudnya ada pengawasan diri. Pengawasan diri juga bisa disimpulkan dengan kontrol diri, yaitu ketika kita dalam sebuah organisasi, kita seharusnya bersikap, apakah kita bersikap sopan ketika ada sebuah rapat, kita ingin izin lewat, apakah sikap kita dalam menyikapi hal tersebut. Maksudnya ada kepribadian proaktif. Lanjut, kepribadian dan situasi, yaitu mendeskripsikan bagaimana situasi mempengaruhi apakah kepribadian memprediksi perilaku. Di sini yang pertama ada kekuatan situasi. Kekuatan untuk menganalisa dan melakukan sikap saat di dalam organisasi. 4 elemen kekuatan situasi dalam organisasi ada: pertama, kejelasan, konsistensi, batasan, dan konsekuensi. Yang teori kedua ada teori aktivasi sifat, yaitu sebuah teori yang memprediksi beberapa situasi, peristiwa, atau interferensi mengaktifkan sebuah sifat lebih dari biasanya. Lanjut, yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam nilai. Apa itu sih nilai? Nilai adalah keyakinan dasar bahwa sebuah mode tindakan spesifik atau akhir dari keberadaan lebih diinginkan dibandingkan mode tindakan atau akhir keberadaan lawan atau sebaliknya. Lanjut, mengaitkan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. Yang pertama, kecocokan orang pekerjaan, yaitu kecocokan antara individu dengan pekerjaannya, apakah orang itu cocok dengan pekerjaannya atau tidak. Hasilnya ada kecocokan orang dan organisasinya, yaitu kecocokan antara individu dengan anggota organisasi dan lingkungannya. Lanjut, nilai-nilai internasional. Hosted mendapati bahwa manajer dan pekerja beragam dalam 5 dimensi. Yang pertama ada jarak kekuasaan, yang kedua ada individualisme versus kolektivisme, yang ketiga maskulinitas versus femininitas, yang keempat penghindaran ketidakpastian, yang kelima orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dalam suatu kata atau salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya. Apabila ada yang salah, mohon dibenarkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.